Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap masih menyelimuti ketika tubuh ini kutegapkan menghadap ke pencipta alam semesta. Di saat kebanyakan orang lebih memilih menghangatkan diri di bawah selimut, kuhangatkan jiwa dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Subuh yang indah adalah waktu yang tepat berjumbu dengan Sang Halik. Adalah waktu ketika mengetahui bahwa Allah memilih kita untuk berada di antara orang-orang yang beribadah kepadanya. Sungguh sebuah kenikmatan yang tidak tergantikan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi ini seperti pagi biasanya. Sebelum melakukan aktivitas, saya selalu menyempatkan diri untuk berbincang dengan kedua orang tua. Sekedar menyampaikan agenda apa yang akan kulakukan hari ini. Alhamdulillah, mereka sebagai orang tua sangat mendukungku. Mereka selalu ada ketika aku butuhkan. Tak sekalipun mereka menentang aktivitas yang kujalani, selama itu baik, maka ayah dan ibu akan selalu ada untukku. Oh, kalau orang akan bagi Ya kan mesti gitu. tidak, maksudnya lagi membagi itu baru habis itu semua buka. Namanya orang tua kan pasti nanya kan, kira-kira udah besar mau jadi apa kan? Ayah suka mau jadi pilot. Alasannya kenapa jadi pilot? Suka lihat dunia katanya. Oh iya, sekarang sekolah belajar ya tinggal itu saja, kuncinya di situ. Udah berlalu berapa lama kan, namanya anak-anak kan, selesai ini mau kuliah. Jadi kemana kelanjutannya Yodi? Kayaknya berubah. Maksudnya? Iya, so tidak jadi pilot lagi ayah. Kenapa? Melihat dunia kan tidak harus jadi pilot. Banyak cara lain katanya. Salah satunya, ya satunya kalau kita berdakwah, orang mau undang kemana, oh ya terserah. Kalau memang itu baik, terserah. Bercermin pada salah satu hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, menginspirasiku untuk teguh berada di jalan dakwah. Bagiku dakwah tidak harus menjadi seorang ulama, menjadi orang yang mengajak pada kebaikan, atau mengajak orang untuk lebih dekat dengan Allah, itulah dakwah yang sesungguhnya. Dakwah itu merupakan perintah dari Allah kepada manusia, khususnya kaum muslimin, agar menyampaikan kebaikan-kebaikan dan lebih khusus mengajak kepada orang-orang di sekitarnya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dakwah itu bukan berarti memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Dakwah juga itu ada metode-metodenya. Dakwah pun tidak harus dalam bentuk ceramah. Dakwah bisa dalam bentuk pakaian, dakwah bisa dalam bentuk karir, dan dakwah pun bisa dalam bentuk akhlak kita. Nabi Muhammad SAW itu, beliau karena memiliki akhlak yang sangat mulia, bahkan bisa dibilang di atas mulia, kemuliaan. Nah, karena akhlak beliau yang sangat mulia itu, sehingga membuat orang-orang di sekitar beliau itu
akhirnya menjadi pemeluk agama Islam. Nah, makanya saya sebagai pemuda di era milenial saat ini, saya memilih jalan dakwah karena saya mengingat di akhir zaman ini apa yang harus kita persiapkan nanti di akhirat kelak. Sedangkan kita ini sudah berada di akhir zaman. Maka bisa dikatakan waktu kita ini udah sangat singkat. Jadi saya memanfaatkan era milenial ini untuk berdakwah atau mengajak orang-orang agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemuda muslim, aktivitas sehari-hari kujalani tanpa rasa lelah sedikit pun. Mulai dari sholat subuh hingga mengajarkan anak-anak mengaji di kampung. Tak hanya itu, undangan mengisi acara lain pun kerap berdatangan dari warga sekitar. Baik itu membaca kalam ilahi, khutbah Jumat, dan kegiatan majelis lainnya. Dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Alhamdulillah, segala aktivitas saya, baik dari bangun tidur sampai tidur, itu saya niatkan semata-mata karena Allah. Karena salah satu firman Allah yang artinya, dan aku tidak menciptakan kalian dari kalangan manusia dan jin, melainkan untuk menyembahku. Jadi, alhamdulillah, saya sampai sekarang dalam menjalani aktivitas sehari-hari saya, tidak pernah terbesit dalam hati saya itu rasa jenuh ataupun bosan. Saya berpedoman di hadis Nabi yang artinya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi saya niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bergaul saya dikenal santun. Tak banyak bicara, lebih banyak mendengar. Jikapun ada yang harus dibicarakan, hanya seputar kegiatan yang akan kami lakukan. Etika bergaul selalu kami terapkan untuk menjaga persahabatan kami sebagai pemuda muslim yang berada di jalan Allah. Berbekal suara yang bagus, saya dipilih sebagai munsyid dalam grup Hadroh Majelis Rasulullah. Grup yang dibentuk oleh salah satu guru kami yang selalu memberi motivasi dan menuntun kami agar tetap istiqomah di jalan Allah. Lantunan puji-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya kerap kami tampilkan dalam kegiatan majelis yang dilaksanakan di masjid-masjid dan momen hari keagamaan. Awal bergabung dengan grup ini berkat tawaran dari kawan-kawan daurah yang dilaksanakan di daerah ini. Awal saya gabung di grup Hadroh itu karena saya sering melihat di YouTube, di Facebook, beberapa video-video kayak kegiatan-kegiatan salawatan, lantunan-lantunan qasidah. Nah, di situ saya tertarik. Apalagi saya memiliki basic dalam hal tersebut, lebih khusus dalam bidang suara, maka saya memiliki inisiatif untuk memanfaatkan basic saya ini ke dalam grup Hadroh. Nah, maka dari situ
awal mula saya bergabung dengan tim Hadro, dan akhirnya saya pun dijadikan sebagai munsyid dalam grup Hadro tersebut. Menjelang sore selepas sholat asar, waktu kuhabiskan di rumah tahfiz Baitul Nur bersama anak-anak, mengajarkan mereka menghafal dan baca Quran. Setiap hari ada lebih dari 50 santri yang menunggu giliran untuk membaca dan menyetorkan hafalan mereka kepadaku. Kemudian dilanjut doa belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Ustaz panggil satu persatu ya. Yang pertama, Sarodosi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selain mengajar mengaji, saya juga memberikan bimbingan tilawah agar bacaan mereka sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengeluarkan mahrajnya dengan memperindah bacaan agar sesuai tajwid. Apabila kita berhadapan dengan ayat panjang, saya contohkan ya. Ya la ya la ya la la. Itu kan banyak variasinya. Ya la la ya la ya la ya la. Itu apabila kita mendapatkan atau berhadapan dengan ayat yang panjang, maka itu kesempatan besar kita untuk membuat variasi di ayat tersebut dan memakai seluruh iramanya. Cuman karena sekarang ayatnya sangat pendek, jadi cuman sebahagian irama saja yang kita pakai. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Tak hanya itu, saya juga membina kegiatan tadarus ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Mukhlisin yang ada di kampungku. Assalamualaikum. Sebuah penghargaan di usia muda. Mereka memanggilku dengan sebutan Ustadz. Hal ini pula yang memotivasi saya agar selalu mengajak orang-orang dalam Kita kebaikan. senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita masih dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini. Sekarang buka surah Al-Baqarah ayat 1.
Karena saya melihat akhir zaman ini semakin banyak pemuda-pemuda yang kegiatan sehari-harinya itu melenceng dari syariat Islam. Contohnya mereka lebih sering ke diskotik, mereka lebih sering berbaur dengan lawan jenis, sebagainya. Nah, berhubung saya juga tergabung dalam majelis, saya sering mendapat beberapa nasihat ataupun arahan dari guru saya agar kita lebih istiqomah dalam syariat Islam. Maka itulah alasan saya sampai kenapa saya tertarik dalam aktivitas saya yang saya jalani sampai sekarang ini. Harapan saya ini menjadi asbab saya masuk surga nanti, kelak di akhirat insya Allah. Dan dengan apa yang saya jalani sekarang ini, saya berharap orang-orang di sekitar saya bisa terpengaruh dengan apa yang saya sampaikan dan mereka bisa lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ini terlalu luas apabila kita hanya mementingkan diri kita dalam berbuat kebaikan tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Robnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Disebutkan oleh ulama, syababul yawm rijalul ghad. Sesungguhnya pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kalau seandainya pemudanya rusak, maka agama dan negara pasti akan rusak. Dan juga banyak pujian-pujian Rasulullah SAW dengan para pemuda ini, yang mana sangat bisa membantu perjuangan bangsa dan negara, terutama agama. Kalau pemuda saat ini, kalau kita lihat, Masya Allah, sangat berbeda ya dengan bagaimana para pemuda zaman dulu. Memang kalau kita lihat ya dari keadaan pun memang berbeda. Ya, jadi para pemuda saat ini ya, harus menyesuaikan dengan keadaan kondisi dia sekarang berada di zaman ini, atau dikenal dengan zaman now lah. Nah, zaman now ini ya, kita harus misalnya para pemuda itu harus mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga akan menjadi orang beribadah. Di situ dikatakan manjalas janas. Teman duduk itu akan sejenis dengan dia. Kalau kita duduk dengan orang soleh akan jadi soleh. Duduk dengan pemabuk akan jadi pemabuk. Ya, duduk dengan orang yang jahat pasti akan jadi jahat. Nah, ini jadi memilih teman yang baik. Ini salah satu cara di zaman sekarang ini untuk menjadi pemuda yang baik. Apa yang dilakukan oleh sosok seorang Yodi merupakan pemuda masa kini yang berperan dalam memimpin masa depan. Pemuda yang di mata gurunya dinilai sosok pemuda yang baik. Yodi, dia adalah sosok pemuda yang Masya Allah cukup semangat dalam sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mumpung milenial ya, milenial ini banyak digemari oleh para pemuda khususnya, apalagi suaranya yang bagus ya, suaranya yang bagus, sehingga dia memanfaatkan suaranya yang bagus itu untuk berdakwah ya. Kalau kita memiliki misalnya penampilan yang bagus, maka kita akan tampilkan penampilan muslim yang baik. Kalau dia memiliki suara yang bagus, maka dia akan tampilkan dakwanya dengan suara yang bagus darinya. Nah,
Kalau seandainya zaman sekarang ini orang yang mengajak orang untuk bermaksiat dengan suara-suara, dengan lagu-lagu yang mungkin menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari Allah, maka si Yodi ini dia dengan suara yang merdu dia mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengenal orang untuk mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad SAW, dan itu perkara yang baik. Jadi sebenarnya tidak harus bisa ceramah, tidak harus bisa memberikan tausiah, tapi dengan suara yang bagus juga insya Allah bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13.